Sudah ya Bapak Ibu? Mari kita coba jawab pertanyaan tematik kita yang pertama. Tadi ada yang setuju. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Mulai dari siapa dulu Bapak yang mau menyampaikan? Ya, Bapak kepala sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penghormatan ke Bapak-Panyo dan Dahulu dilangsung saja sesuai dengan apa yang kita pertanyakan pada hari ini, yaitu masalah setuju tidak setujunya, masalah untuk melakukan hukuman kepada siswa di tempat kita masing-masing. Sebetulnya kalau masalah hukuman itu tetap kita laksanakan, memang mau tak mau kita harus mengenakan hukuman kepada siswa itu. Hukuman itu kan tujuannya untuk bisa berupa atau menjadikan efek jerah, tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sebenarnya hukuman itu tujuan hukuman. Kalau tak ada hukuman, berarti dia melaksanakan melanggar itu sewenang-wenang kan bebas saja. Itu hukuman. Kemudian hukuman itu tentu ada tingkatannya, ada catatannya, bentuk hukuman yang perlu kita sepakati sesuai dengan contohnya kalau kelas 1 tentu tidak mungkin sama hukumannya dengan kelas 6. Itu perlu kita pelajari. Kemudian masalah hukumannya itu, pelaksanaan hukumnya itu beda, bentuk hukumannya itu. Kalau masalah hukuman, kalau setuju kita ada hukuman, kalau tidak ada hukuman itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memberi hukuman positif itu masalah membersihkan WC atau membaca buku. Itu kalau anak-anak kelas 1 tentu tidak bisa itu, sesuai dengan sampai tadi tidak bisa membersihkan WC. Nah, mungkin itu kalau untuk bedanya untuk melaksanakan hukuman itu. Kalau masalah hukuman kita setuju dan wajib kita melakukan memberi hukuman baik sekolah maupun di dalam kita sehari-hari itu. Hukuman tetap ada. Jadi sekolah baik di luar itu di dalam masyarakat itu ada hukuman juga. Tetap kalau tidak ada hukuman itu mungkin banyak materi seperti itu. Hukumannya antisipasi kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Kemudian memberikan penghargaan, itu penghargaan itu diberikan untuk memotivasi siswa supaya kalau dia penghargaan tentunya bangga. Nah, jadi itu tingkatannya mungkin sesuai yang saya sampaikan tadi, yang dari penghargaan itu sesuai tingkat kelas anak. Kalau biasanya yang dari penghargaan itu anak yang kelas 1, kelas 2 itu perlu penghargaan. Itu namanya secara supaya awak juga itu nomor. Kalau nomor tentu kita lagi kalau sanam mungkin kita lagi semacam penghargaannya berupa kita untuk meningkatkan motivasi belajarnya untuk supaya mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Faisal yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya yang lain. Ya, Bapak Muhammad Effendi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami menjawab soal itu. Nomor satu itu hubungan dapat mendisiplinkan siswa. Itu kami setuju. Kalaulah kita biarkan murid begitu saja, mungkin tidak ada kenyamanan keamanannya dia belajar. Baik itu dari kelas 1, kedua, ya sampai seterusnya. Yang memang apakah kerja kita seorang guru untuk mendisiplinkan siswa itu memang kita memberi hukuman yang bagaimana nama itu ya dengan sedang-sedang, tidak berat, tidak begitu berat. Kalau begitu berat itu sesuatu yang tidak akan tercapai disiplinnya kita ubah. Ya, lanjut nomor 2. Pemberian hukuman dengan hasil positif baca buku atau konsekvensi. Yang nomor 2 ini apa? Pemberian hukum itu kalau positif baca buku atau membaca buku itu memang positif. Tapi yang membersihkan WC ini Pak, ini setiap setiap sekolah kadang-kadang membersihkan WC. Kalau kita tutup itu bunyinya bagaimana ya? Dia membuang sampah pada depannya, membersihkan solokan. Itu setiap sekolah itu membersihkan WC atas bawah itu. Ini kami di situ setiap murid membersihkan WC. Aku bilang kalau di pendapat kami itu memang kurang. Kalau bisa kita tukar. Ya itu sudah baik untuk meningkatkan disiplin siswa, tapi buang WC itu. Iya lain kan ada. Ia dengan perkataan buang itu diganti dengan namanya membuang sampah pada tempatnya, membersih selop dan segala macamnya. Itu kan termasuk hukuman. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Itu benar Pak. Itu setuju. Memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan. Ya, kita motivasi siswa itu kita beri penghargaan. Contoh penghargaan itu kan tidak perlu yang tinggi-tinggi. Untuk memotivasi siswa supaya dia ingin tenang dalam belajar. Kan gitu. Itu Pak. Yang tepat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pendapat dari Bapak tadi yang tadi Bapak mengatakan hukuman itu tepat mendisiplinkan siswa, berarti setuju ya Pak. Memberikan hukuman dengan hasil positif, baca buku atau WC, meningkatkan disiplin siswa, bisa ya bisa tidak, tapi yang WC-nya dibarang. Terus yang ketiga memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi, jawaban Bapak tadi setuju. Yang lain Pak Ibu, satu aja dari bulan saya boleh jam sekitar ya monggo coba dulu ya pilih aja yang mana. Assalamualaikum
Terima kasih luar biasa sekali pendapat dari Ibu Guru. Brilian sekali Pak ya. Ada lagi yang tidak setuju? Bapak Ibu ya jawab tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Ya. Yang mana? Itu ada jawaban yang setuju. Ya, silakan. Silakan. Iya, iya yang nomor 2 boleh. Nomor 2, nomor 3 boleh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab yang nomor 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Itu menurut saya tidak setuju. Karena dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu bisa menimbulkan rasa iri bagi siswa yang tidak bisa berprestasi, dan itu tidak dapat, menurut saya itu tidak bisa meningkatkan motivasi siswa. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pendapat dari Ibu Jessica. Bagus sekali pendapatnya Ibu. Nah, sebenarnya kita coba dulu ya untuk bermain, Bapak Ibu. Ya, bermain. Nama permainannya cobalah buka. Ya, ini 2 orang, Bapak Ibu. 2 orang berpasangan. Nanti tugasnya yang satu yaitu mengepakkan salah satu tangan, di mana kita membayangkan tangan kita itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya di dalam kepala kita ini, sehingga kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, jaga sekuat tenaga, karena begitu pentingnya benda yang ada di dalam tangan kita ini. Jadi itu tugas kita yang tidak berdoa, dan tugas rekan kita nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepada tangan teman kita itu dengan cara boleh dengan membujuk, menghampiri, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa dengan menawari uang, menawari uang agar bersedia untuk membuka kepala tangan. Bersedia untuk bermain? Iya. Kita coba dulu cari pasangannya. Pasangannya di samping aja Bapak Ibu. Ya, terserah yang mana Bapak Ibu. Siapa yang kepala tangan? Ya, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Bekerja di sini. Ya, coba. Siapa yang bisa membuka kepala tangan kawannya? Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan coba dulu. Ya, coba. Boleh. Terserah bagaimana cara mengatakannya itu. Pokoknya terbuka tangannya. Ya, disetujui dulu. Apa semua ya, apa? Ya, silakan. Sekuat tenaga. 1, 2, 3. Terserah. Kritik bisa? Ya. Kritik bisa? Boleh. Boleh. Dimarahi boleh. Boleh, bisa. Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada Pak Akbar yang saya itu ada yang mau. Ya, selamat saja ya. Nah, jadi tadi kita sudah coba permainan ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, siapa
sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ya, tadi kan yang menutup tangan tadi Bapak Isbaryanto yang membuka lapangan gerak. Sebenarnya tadi terbuka ya Pak? Iya, iya Pak. Terbuka. Ya. Bisa Pak jelaskan kenapa bisa terbuka tadi itu Pak? Ya, Bu. Ya, Pak. Karena tenaga saya kuat sekali. Terima kasih Pak Paruni. Ya. Tadi dari percobaan kami berdua sama Pak Isbaryanto, tadi sudah menyebarkan tangannya dan lalu saya akan membuka ya Pak ya. Dengan demikian, saya berhasil membuka tangan kepala Pak Isbaryanto dengan cara membujuk dia. Menuju ya Pak. Ya membujuk Pak dia. Ya, membujuk. Ya. Jadi siapa Sehingga kepala tangannya terbuka Pak. Jadi jawabannya Pak, siapa yang bisa membuka tangan persaudaraan? Yang membuka tangan itu Pak Isbaryanto Pak. Pak Kasmarianto. Yang membuka ya. Jadi kita setuju ya bahwasanya yang bisa mengendalikan atau memegang kendali kontrol untuk membuka kepala tangan itu siapa? Pak Kasmarianto. Iya, Pak Kasmarianto. Setuju ya Bapak? Iya, setuju. Nah, kita ini jawabannya. Jadi yang bisa ya, Pak Ibu, yang bisa membuka kepala tangan itu adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi sama ya dengan jawaban kita tadi. Ya. Ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang membuka, yang menutup itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa-siswa kita yang itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol apa yang ada dalam diri siswa kita, tetapi siswa itu sendirilah yang membuka dirinya untuk kita. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dalam berbahasa salah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Penjelasan untuk ini dapat kita kita ambil dari tulisan yang ditulis oleh seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Kaiser. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Begitu Pak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ilusi ini apa Pak Ibu? Apa kira-kira ilusi? Ilusi biasanya kita mengatakan ilusi pasti di kita menonton sulap ya, sulap. Seakan-akan dia bisa melakukan itu, bisa dia menghilangkan benda, bisa dia memindahkan benda atau macam ya sebagai macam darah begitu. Padahal dia tidak melakukan itu, tapi dia tidak menggunakan trik begitu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat sebenarnya memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ya, walaupun tampaknya kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kita sebenarnya kita sebagai guru ini merasa kita bisa mengontrol murid. Ya, dia bisa membuat murid itu. Jadi takut. Ya, dengan saya dia takut itu. Itu yang sering kita katakan. Atau dengan saya dia segan itu. Ya, itu yang sedang kita
sebenarnya mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Bukan kita yang mengontrol, tapi dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Begitu juga dengan anak kita di rumah, Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak kita, ya sama dengan mereka. Dia mengizinkan. Nah, coba kita tekan anak itu terus. Nah, saya tidak percaya anak itu akan melawan kita. Ya, karena pemberian kontrol yang diberikannya itu kita gunakan dengan tidak baik. Ya, lalu itu akibatnya anak akan melawan kepada kita. Jadi apabila anak sudah memberikan kontrol kepada kita, pergunakanlah kontrol itu dengan baik dan bijaksana. Terus yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti dari pertanyaan kita tadi yang dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi, bahwasanya katanya, ya kita itu bisa penguatan positif atau bujukan, penguatan positif atau bujukan. Bisa juga kita ibaratkan seperti tadi, yaitu memberikan penghargaan itu memang mereka bisa kita kontrol dengan itu, tetapi setelah kita apakah nanti yang kita lakukan itu kita yakin bahwasanya anak itu tidak akan mengulanginya lagi dengan kita memberikan penghargaan atau bujukan tersebut. Ya, contohnya saja, saya gini, kalau seandainya kita menyuruh anak itu untuk melakukan sesuatu dengan iming-imingan, dengan bujukan, nanti apa yang akan terjadi pada kita? Tentunya kita akan melakukan sesuatu itu karena sesuatu. Apabila sesuatu itu tidak ada lagi, nanti akibatnya yang pekerjaan itu akan dilakukan lagi, atau yang kalau kita suruh dengan misalnya buat soal, ya Bapak akan memberikan dia begitu. Jadi nanti kalau seperti itu, nanti mereka akan mengarahkan itu. Kalau tidak diberikan dia, ditakutkan nanti mereka akan melakukan sesuatu karena sesuatu. Begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk kemudian menuju pada identitas gagal. Maksudnya di sini apa, Ibu? Sebenarnya kritik atau kritik yang membuat orang merasa bersalah itu, maka kita nanti akan membuat murid kita menuju pada identitas gagal mereka. Ya, maksudnya di sini identitas gagal, mereka merasa sebagai orang yang gagal, merasa sebagai orang yang gagal. Jadi kita nanti dalam kelas ini untuk mengkritik itu kita lihat dulu lah, gitu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah mengajarkan mereka merasa buruk pada dirinya, sehingga menimbulkan tidak percaya diri kepada anak. Begitu, Bapak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggungan untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan
suatu peraturan bijak. Pada saat itu pula para dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sama halnya dengan tadi memberikan penghargaan, ya sama dengan itu. Jadi saya para dewasa kita dengan paksa. Jadi nanti anak-anak itu dengan paksa nanti mau bekerja begitu. Jadi jangka waktu untuk mereka berubah itu akan singkat. Hanya karena paksa itu saja dia mau bekerja. Kalau tidak dipaksa dia mau bekerja, itu nantinya jadi. Nah, di sini terdapat dasar pemikiran dari Hajar Dewantara yang mengatakan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntut waktu dan kodratnya, Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik seperti petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dan itu seperti biji tuban yang disemai dan ditanam oleh petani. Nah, di sini kita dapat menilai bahwasanya anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Di sini mungkin kita bertanya Bapak Ibu, ya, apa maksud dari menuntut segala kodrat? Ya, dapat apakah Bapak Ibu sudah paham tentang kodrat ini, apa maksud dari kodrat? Ya, ada Bapak Ibu yang mau bisa berpendapat. Jadi kodrat ini Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam diri anak. Kalau seorang anak itu dia adalah seorang yang senang, seorang yang gembira, seorang yang suka bahagia, suka bermain. Itu yang dimaksud dengan kodrat, kodrat alam namanya. Nah, jadi menuntut segala kodrat. Jadi terdapat dua kodrat dari anak ini. Yang pertama kodrat alam, yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya adalah yang ada pada diri. Nah, untuk kodrat zaman ada nggak Bapak Ibu yang mau berpendapat? Kodrat zaman sesuai perkembangan saat dia bertumbuh, Pak. Iya, ya benar Pak Kakak. Bahwasanya pada saat kita sekarang zamannya apa gitu. Jadi zaman kita dulu dengan zaman kita sekarang itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Sekarang kalau dulu mungkin kita bisa dengan kekerasan itu mungkin ya itulah caranya gitu. Sekarang tidak lagi kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya mungkin dengan zaman di sini maksudnya dengan gaya belajarnya. Gitu. Dulu kita melakukan gaya belajar mungkin CPSA, catat buku sampai habis begitu. Sekarang kita perhatikan anak-anak kita dan anak-anak kita, kita akan melihat mereka akan menyenangi teknologi seperti HP. Nah, jadi penggunaan HP ini kalau kita kan itu berpikir anak itu, kalian bermain saja kecantikan, mungkin itu yang sering kita ucapkan, bermain game, bermain apa, ya. Sebenarnya tugas kita itu sebagai guru adalah menuntunnya agar bagaimana HP ini dapat digunakan oleh anak kita untuk belajar, digunakan sebagai pembelajaran. Ya, supaya apa? Ya, karena mereka mainnya sekarang, kalau main kita dulu mungkin main dengan menggunakan barang-barang yang kita buat. Ya lah. Sekarang anak itu mainnya dengan HP, berarti mengikuti perkembangan zamannya main pakai teknologi.
teknologi. Ya, jadi itu maksudnya permainan tersebut bisa kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran untuk sebagai media pembelajaran. Nah, jadi tujuan yang kedua yaitu tujuan kita sebagai guru di sekolah ini adalah untuk mencapai selamat jiwanya, ya, selamat jiwanya, bahagia raganya, selamat raganya, bahagia jiwanya. Ya, selamat maksudnya di sini mungkin kita sudah senang ketahui bahwasanya keselamatan diri, ya, Pak, keselamatan diri dan bahagia. Jadi kalau dapat anak-anak datang ke sekolah itu dengan rasa bahagia, yang pulangnya lebih bahagia, Pak Ibu. Terus anak-anak yang datangnya dari rumah sudah makan, ya, dapatkan mungkin dia menunggu orang tuanya masak mungkin di rumah, rupanya dia terlambat gitu, Pak Ibu. Lambat datang ke sekolah. Setelah itu berpindah kemana ya? dapat juga hukumannya, Pak. Ya, dapat juga hukuman. Jadi apalah perasaan anak pada saat itu. Nah, jadi terus dalam menentukan dan anak kita ibaratkan sebagai kita mengibaratkan anak itu sebagai tumbuhan. Kita ini petaninya. Ya, kita ini petaninya. Ya, ibaratkan sebagai tumbuhan. Jadi kalau kita petani, pasti kita sudah mengetahui, Pak Ibu, bahwasanya kalau menanam karet bagaimana cara merawatnya, menanam cabai bagaimana merawatnya, menanam padi bagaimana cara merawatnya. Begitu juga dengan kita. Ya, iya. Ya. Jadi sebenarnya setiap anak kita itu berbeda-beda. Jangan ada kita, Bapak Ibu, membandingkan anak kita yang satu dengan yang lainnya, karena mereka memiliki keunikannya masing-masing, begitu. Jadi tak bisa kita memaksa kita untuk jadi seperti apa yang kita inginkan. Lanjut. Apakah makna budaya positif? Apa contoh pendapat positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu. Jadi tujuan kita menanamkan budaya positif di sekolah itu yaitu agar kita bisa berpihak kepada peserta didik. Supaya agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis ini, artinya kita, ya, seperti yang disampaikan Bapak FPD waktu kita menyusun visi dan prakarsa perubahan pada sesi pembimbingan 2 ya, Bapak FPD. Jadi ini harus memiliki anak yang kritis begitu, sesuai dengan visi dari sekolah kita. Terus agar anak mempunyai rasa hormat dan rasa bertanggung jawab gitu.